Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Sadaqallahu maulana al-'azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syahidul hamdulillah. Maaf saya minum dulu ya. Yang saya muliakan dan saya hormati guru kita yang baru saja menyampaikan maulid hasanah Al-Mukarram Ustaz Komarudin MA, mudah-mudahan sehat panjang umur dan senantiasa diberikan hidayah. Yang saya hormati Akhi Shagir Ustaz Rusli Muhammad Rusli Effendi SPDI lagi getol-getolnya hati dia karena mau pria itu beda SNI ya, mudah-mudahan berkaya. Amin. Kemarin juga udah ngundang saya sebetulnya. Biasa nama saya dicatut begitu, tapi royaltinya belum dibayar. Juga seluruh masyayikh, para orang tua, juga para pengurus. Alhamdulillah hari ini saya baru lepas pengaman mata. Tentu karena doa kawan-kawan semua, para guru, para orang tua semuanya. Karena tadi kontrol dokter, alhamdulillah hari ini sudah tidak pakai pengaman mata sebelah kiri. Siang harus pakai kacamata hitam. Cuma nggak bawa tongkat. Ya. Karena ini prosesnya cukup panjang, operasi saya ketiga sudah. Ya alhamdulillah, biasanya umumnya itu operasi 3 kali itu 1 tahun lebih prosesnya. Tapi alhamdulillah belum sampai setahun 3 operasi sudah saya jalani. Dan mudah-mudahan udah terakhir, udah nggak ada operasi lagi. Dan kecuali operasi lilin nanti. Biasanya kan Natal dan tahun baru itu ada operasi lilin. Kalau Idul Fitri ada operasi ketupat. Mudah-mudahan polisi kita netral ya. Sudah kampanye lagi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya melanjutkan saja saya kira. Tadi guru kita menyampaikan sudah cukup dalam dan panjang, saya kira Masya Allah. Saya ingat jadi sama Wahidun 1 Ithnaini 2, berkata mantuk pada mertua. Ya, senangnya aku dapat si dia. Sudahlah cantik, mertua kaya. Mudah-mudahan berkah terus di sekolah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dirindukan surga. Saya bahas punya utang itu, kemudian sama bab sholat Jumat. Insya Allah di pertemuan yang akan datang untuk sholat Jumat. Bahwa yang kedua itu tadi sudah disampaikan, dijelaskan kembali, tahlil Quran, baca Quran. Yang kedua hafidhul lisan, jaga ucapan. Sebab gara-gara lisan ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muncul berbagai macam
musibah juga, muncul berbagai macam sengketa dan sebagainya. Sebab omongan itu Masya Allah, lidah tak bertulang tapi mampu menggerakkan setiap yang bertulang. Tulang ini bukan kemudian tulang Medan ya, tulang Medan lain lagi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Satu saat nanti dikunci kita punya mulut, kemudian yang berbicara itu adalah tangan kita, yang menjadi saksi adalah langkah-langkah kaki kita. Makna lisan ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sekedar lidah, tetapi yang paling penting apa yang jadi outputnya, yang keluar dari lidah itu. Saya pernah baca artikel, ya antum juga mungkin pernah baca, ketika air dibacakan atau diungkapkan kalimah-kalimah baik, maka air itu berubah kandungannya menjadi kandungan yang baik. Ketika air itu dilontarkan kalimat-kalimat yang kurang tapi baik, maka air itu pun menjadi kurang baik. Saat kita minum, energi air yang baik itu membuat tubuh kita enteng untuk melakukan ibadah. Hadirin, ada orang tua umurnya insya Allah 115. Saya silaturahim, saya minta doa. Itu subhanallah, ketika saya mampir ke rumahnya, dia bikin kopi buat saya. Saya nggak tahu dia bikin di belakang. Dia bawa sendiri. Umurnya 115 tahun. Dia masih nyanggup bawa kopi, nggak geget. Kan biasanya kayak Martin aja geget ya. Dia udah 100 dia. Nah, kenapa ketika dia tanya, wah, saya nyebut panggil Waji bisa sehat sampai begini karena apa? Ternyata simpel obatnya, subhanahu wa ta'ala. Jadi gua tolong manggil setan deh. Kalau malam gua sediain air di gelas gede segini. Gua sediain air, gua nggak bisa apa-apa, gua mah cuman gua bisa baca bismillah, gua baca selawat. Gua taruh tuh air. Entar sebelum subuh gua bangun, gua minum tuh air, terus gua sembahyang. Tuh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama kayak kita. Ya, habis isya kita nyeduh gitu ya. Ntar kita minum johor. Emang baunya johor? Ya Allah, ya pantas umur pendek kita. Ini ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lisan itu subhanallah, jangankan kepada orang yang akil berakal, bahkan terhadap ghairu akil, sesuatu yang gak berakal pun dia berpengaruh. Belajar dari, maaf ya, Prabowo misalnya, bukan yang gini-gini bukan ya, gak kedengeran. Ini hadirin yang dirahmati Allah, Prabowo itu kan punya kuda. Kita kenal kuda nggak? Kucing. Kuda itu ternyata hadirin yang dirahmati Allah, kalau digentak dia makin sewot. Ternyata cara mengendalikan kuda itu dengan ucapan-ucapannya baik. Ya, sama dulu kayak orang ngangon kebo.
Ya ngangon kebo itu simpel cuman begitu doang kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah begitu doang tuh dulu ngangon kebo. Nurut ya. Tapi kalau sewot kebo itu lari kan subhanallah. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah. Artinya sebegitu luar biasanya pengaruh apa yang dikeluarkan lisan. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah. Sampai orang bijak mengatakan undur ma qal wala tandur man qal. Lihat apa yang dibicarakannya, jangan pernah melihat siapa yang bicara. Nggak penting yang ngomong siapa, tapi yang paling penting yang dikeluarkan apa. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak penting apapun itu, ya dikeluarnya dari mana, selama dia telur ceplok. Kalau emang dia telur, ya bikin itu telur dadar, padahal keluarkan dari apa? Ya, dari bol itu. Padahal panjangan bol kan. Ini ma'asyiral hadirin. Lagi pula bol itu juga bahasa Inggris. Artinya bola. Memang kayak bola kata. Ya, kita pegang dia ngambil bengkak lagi gitu kan subhanallah. Ya, pantat jablay kayak gini. Ma'asyiral hadirin subhanallah wa ta'ala. Dari situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita salamatul insan bi hifdzil lisan. Selamatnya manusia ketika dia mampu menjaga lisannya. Nah, lisan ini fungsinya Allah kasih, setiap hal ini kan ada zakatnya. Saya sering kali sampaikan. Mata kita lakukan ini, itu dan sebagainya. Mana yang kita lakukan untuk kebaikan? Udah belum? Kalau udah, alhamdulillah. Lisan kita ngomong ini, ngomong itu, ghibah, fitnah, hasud dan sebagainya. Sudahkah lisan kita ini kita istiqomahkan untuk ucapan-ucapan yang thayyibah? Ya, kalimah-kalimah yang baik. Tadi guru kita sudah sampaikan, baca Qur'annya udah belum, zikirnya udah belum. Maaf, alhamdulillahnya sebab ada taklim kita bisa tahlil. Jarang kalau bukan karena taklim, tahlilan kita enggak kita enggak tahlil. Kalau bukan karena taklim, jarang kita bilang subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Enggak, jarang kita lakukan itu. Tapi sebab taklim, alhamdulillah lisan kita ini berucap dengan ucapan-ucapan yang baik. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada majlis zikir Al-Munawwar namanya. Ini pernah saya sampaikan. Ini juga saya adakan zikir tahunan. Tiap tahun sebelum Ramadan. Ya bener ya? Itu zikir qalbi. Pertama kali saya kenal zikir itu dari Syekh Mustafa. Beliau lahiran Palestina, gede di Jerman. Kita kan lahiran sini, gede di Tambun. Ya subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyiral hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau katakan kalimat la ilaha illallah itu spesial. Saking istimewanya sampai Nabi bilang afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdhalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ucapan atau zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Aku kata Nabi dan nabi-nabi sebelum aku pun ngucapinnya la ilaha illallah. Bahkan dikatakan man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang ngucapin la ilaha illallah masuk surga. Jadi tiketnya surga itu ya la ilaha illallah. Dulu kalau sebelum maghrib ada salawatan, puji-pujian.
Miftahul jannah la ilaha illallah. Dulu tuh ya, kuncinya surga la ilaha illallah. Nah, ma'asyiral hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minimal lisan kita ini yang seringkali kita rangkai kata ya, yang kata-kata itu cenderung berbau kemaksiatan. Lisan kita yang seringkali kita susun ucapan demi ucapan yang cenderung ucapan itu mengandung keburukan, maka bilas segala ucapan itu la ilaha illallah. Awalin siangnya, awalin paginya, awalin malamnya, bahkan akhiri seluruh kegiatan, akhiri seluruh hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan itu dengan kalimat la ilaha illallah. Minimal itu. Jadi lisan kita ini, jaga lisan itu hanya Subhanahu wa ta'ala, ya sering-sering aja la ilaha illallah. Apalagi kalau kita panjangin la ilaha illallah, ribuan dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya nggak beberkan apa sih kalimat-kalimat yang nggak baik, semua tahu ya. Kalimat begini nggak baik, kalimat begini nggak baik, kalimat yang begini nggak baik. Kita tahu dari dulu, kita udah diajarin sama orang tua kita. Ya. Dan mana yang baik pun kita tahu. Yang saya ingetin ini malam, hadirin yang dirahmati Allah, kita ngucapin baik itu ada balasannya, kita ngucapin nggak baik juga ada balasannya. Balasan di dunia ada, balasan di akhirat ada. Tinggallah kita memilih mana yang baik buat kita. Kalau akal Allah kasih untuk kita, pasti perkara yang baik yang kita ambil. Tapi kalau akal Allah udah kasih ke kita nggak dipakai, otomatis kita milihnya yang nggak baik. Gampang, orang yang ngomongnya sering nggak baik, akalnya kurang. Orang yang ngomongnya sering baik, hadirinnya dirahmati Allah, insya Allah akalnya akal yang sehat. Mudah-mudahan hadirinnya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini taklim dalam rangka nyehatin hati, nyehatin akal. Ya, kalau hati sehat, insya Allah akal sehat, maka segala perkara yang keluar dari diri setiap orang yang sehat itu akan menyehatkan untuk orang lain dan menyehatkan, bahkan menyembuhkan kepada orang-orang yang kurang sehat. Hadirin, saya pernah cerita, ada orang kesurupan, kita bacain Quran kan ya, yang kesurupan ngikutin, ada ya? Ya Bang Martin ini pernah dipanggil misalnya, dibacain Allahu la, yang kesurupan malah fasihan dia. Dia udah yang buah 5 ternyata. Masyaallah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa begitu? Sebab lisan kita yang biasa kita gunakan baik harus mampu menyembuhkan segala hal. Lihat orang tua dulu ngomongnya baik dia, padahal dia nggak baca apa-apa tuh daerahnya, diludahin pluh diminum, Allah kasih sehat. Orang ilmunya dalam, ya, banyak hafalannya, dibacain tuh air, tapi diminumin malah mampus tuh. Ya Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu hafidhil lisan, orang yang jaga lisan, senantiasa dia banyak dzikir kepada Allah, lisannya banyak mengungkapkan. Tadi guru kita juga sampai jangan katain orang tolol, bilang aja kurang tapi pintar. Sama sebenarnya goblok juga. Ya cuma ada halusan dikit gitu ya. Itu kan akhlak namanya. Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah ijabah doa kita, Allah sehatin diri kita, Allah sehatin jasmaniyah kita, Allah sehatin ruhaniyah kita, dan Allah sehatin
semuanya ya, mudah-mudahan Allah ijabah doa kita. Ada hadinnya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Nanti untuk doa saya mohon kepada guru kita Adinda Ustaz Rusdi SPDI ya, biar kelihatan ada kerjanya. Ada nama wala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.